di sebuah kampung di Desa Benua Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Hiduplah seorang wanita tua dan satu orang anak perempuannya yang sangat cantik jelita yang bernama Dayang Kurung. Mereka tinggal di sebuah kampung yang bernama Tembawang Kubung. Suatu hari di depan rumahnya, wanita tua itu membuat sayembara yang berisi barang siapa yang mempunyai kesaktian serta mampu menafkahi anaknya, maka akan diterima menjadi menantunya. Tanpa disadari, seorang pria sedang mendengarkan sayembara itu, dan sepertinya pria itu sangat tertarik dengan isi dari sayembara tersebut. Ketika hari mulai malam, maka datanglah pria tersebut ke rumah Dayang Kurung dan ibunya. Dan pria itu bernama Gugu, seorang laki-laki memiliki kesaktian serta gagah berani. Begini Bu, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin minta izin untuk menikahi anak Ibu. Dan juga saya sudah mengetahui segala persyaratan yang harus dimiliki calon suaminya. Dan saya merasa saya memiliki itu semua, maka saya berani datang ke sini Bu. Kamu yakin memiliki semua kriteria yang saya ajukan itu? Saya akan buktikan itu, dan saya akan pegang nyanyi saya. Baiklah, jika memang kalian berdua sama-sama mau dan sama-sama suka, dan kamu juga berjanji membuktikan semuanya, kamu boleh menikahi Dayang Kurung anakku. Ibu Dayang Kurung melihat Gugu adalah pria yang gagah berani dan berjanji untuk membuktikan kesaktiannya. Maka Ibunda Dayang Kurung mengizinkan Gugu untuk menikahi anaknya. Beberapa bulan kemudian, Dayang Kurung pun hamil dan ngidam. Ngidamnya pun sangat berbeda dari yang lain. Dia menginginkan makanan dan minuman yang berasal dari Sungai Guli. Bubu, apakah boleh aku minta sesuatu padamu? Aku ingin minum air dari sungai. Apakah kamu mau mengambilkan untukku? Tentu saja, apa yang tidak akan kulakukan untukmu? Bersabarlah, aku akan segera berangkat. Gugu pun bergegas pergi mengambil air, melewati perjalanan dan menyusuri hutan yang sangat lebat menuju Sungai Guli itu. Setelah Gugu tiba di rumah, dia menuangkan air ke dalam cawan, lalu diberikannya air tersebut kepada istrinya. Terima kasih, Bubu. Semua permintaanku selalu kamu turuti. Maafkan aku selalu merepotkanmu. Itu sudah merupakan tugasku, dan juga aku telah berjanji pada ilmumu. Begitu sayangnya keluarga Dayang Kurung kepada dirinya saat ia hamil. Karena kecantikannya, Dayang Kurung dikurung di dalam kamar oleh ibu dan keluarganya. Dia dilarang untuk keluar dari rumah dan sangat dijaga oleh keluarganya. Beberapa bulan kemudian, setelah Dayang Kurung hamil 9 bulan, Gugu suaminya jarang pulang ke rumah. Dia sibuk mencarikan makanan yang diinginkan oleh Dayang Kurung, serta mencari nafkah untuk keluarganya. Gugu pun menemui mertuanya, mengingat usia kehamilan istrinya sudah memasuki usia 9 bulan. Gugu pun berpesan kepada mertuanya, apabila istrinya mau melahirkan nanti, mertuanya disuruh mengeluarkan benda yang ada di atas dapur. Ibu, apabila ada yang kurung mau melahirkan nanti, benda yang ada di atas dapur itu dibuka. Iya, anakku. Beberapa hari kemudian, Gugu pun berpamitan kepada istri dan mertuanya untuk berangkat mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu, aku mau berangkat mencari makanan untuk kita. Belum diketahui berapa lama aku pergi. Iya, nak. Kamu berhati-hatilah juga di perjalanan.
Di luar sana, banyak orang jahat yang mengintai. Betul, Gugu. Kami di sini menanti kepulanganmu. Kalian tenang saja. Aku bisa menjaga diri. Ibu, Dayang Kurung, aku pamit. Setelah berpamitan dengan istri dan mertuanya, Gugu pun bergegas pergi. Tak terasa, waktu cepat berlalu. Usia kehamilan Dayang Kurung memasuki usia 9 bulan. Ibunya pun belum juga melakukan pesan dari Gugu untuk melepas benda yang ada di atas dapur. Di tempat yang berbeda, saat hari menjelang siang, Gugu melanjutkan perjalanan menyusuri hutan lebat seorang diri. Saat tiba di tepi Sungai Guli, saat Gugu sedang berkeliaran di tengah hutan, dia bertemu dengan orang-orang asing. Dan orang-orang itu pun menyerang Gugu. Mereka pun saling berlawanan. Beberapa saat kemudian, Gugu sudah mulai kewalahan untuk melawan. Gugu mulai berpikir dan menyerah. Dia melepaskan pakaiannya dan dibuang ke sungai. Karena dia sudah tidak mampu melawan musuhnya, ia pun melepaskan pakaiannya. Dan pakaian itu dibuang ke Sungai Guli. Karena Gugu sudah tidak bisa melakukan perlawanan, dia pun dibunuh dan dimakamkan di tepi sungai itu. Pakaian yang dibuang ke sungai tadi berubah menjadi ular-ular berbisa. Ikat pinggangnya menjadi ular kobra, dan pengikat atau penutup kepalanya menjadi ular sanca. Sementara baju menjadi gana air. Setelah kejadian ini, di tempat itu, apabila turun hujan dan cuaca mendung, sering muncul penampakan ular berbisa dan muncul pelangi di sungai itu. Sementara di rumah, Dayang Kurung sudah berhari-hari dan bermalam-malam tidak bisa melahirkan. Saking lama tidak bisa melahirkan, dia pun berubah menjadi kuntilanak. Keesokan harinya, warga mulai tidak aman. Mereka tidak bisa keluar rumah dan beraktivitas seperti biasanya. Dayang Kurung yang telah menjadikan dirinya kuntilanak, dia pun mengganggu orang sekampung. Beberapa hari kemudian, masyarakat mengeluh karena sering diganggu oleh Dayang Kurung. Ibunya pun malu karena omongan orang sekampung yang ingin membunuh Dayang Kurung apabila bertemu dengan dia. Apabila bertemu Dayang Kurung, kami bunuh dia. Dan menjelang siang hari, Ibunda Dayang Kurung hendak menjemur padi. Namun sebelum menjemur padi, dia menyiapkan sebuah daun yang diyakini dapat mengusir Dayang Kurung. Ibunda Dayang Kurung diam-diam memukul Dayang Kurung dari belakang. Ibunya secara diam-diam memukul Dayang Kurung menggunakan sebuah daun yang diyakini oleh masyarakat setempat dapat mengusir Dayang Kurung. Daun tersebut bernama Kapua Ipu, daun yang mirip seperti daun sawit. Karena itu adalah syarat supaya dia tidak mengganggu orang lagi. Setelah dipukul oleh ibunya, Dayang Kurung pun pergi ke arah Sungai Gawing, yang merupakan tempat persembunyian para kuntilanak. Dan jembatan kecil yang dia lewati itu pun putus. Dayang Kurung tidak bisa kembali ke tempat semula. Semenjak kejadian itu, Dayang Kurung tidak lagi mengganggu masyarakat, karena jembatan yang ia lewati itu pun sudah putus, sehingga dia tidak dapat kembali lagi ke kampung Tembawang Kubung.